biasa, lagi pula aku ini seekor burung yang baik hinggap hanya pada pohon yang baik. Jadi kau bisa pergi sekarang, ini adalah tokenmu. Apa maksudmu? Sambil memberikan token pada Shisui. Bukankah seharusnya dia terkejut mendengar Tuan Zhang bersedia menerimaku sebagai muridnya? Aku tidak bermaksud apa-apa, kata Zhang Xuan. Kau hanya dikeluarkan. Hah? Dikeluarkan? Tuan Liu, apakah ini lelucon? Tidak, ini bukan lelucon untuk seorang jenius sepertiku. Setiap guru akan berusaha menjadikan aku muridnya. Mereka pikir aku adalah orang yang jenius, jadi kenapa aku dikeluarkan? Namun alih-alih menerimanya sebagai murid, Zhang Xuan berpikir, sebagai murid, kau memilih menggunakan kecerdasanmu untuk membodohi gurumu. Kenapa aku harus mempertahankanmu? Jangan khawatir, aku akan melaporkan masalah ini ke akademi dengan jujur. Kemudian membuat pengumuman agar semua murid tahu. Setiap orang dipersilahkan berkomentar, kalian tidak dapat dirugikan. Menurut asumsiku, bahkan dia ragu bahwa aku tahu Zhang Xuan, setidaknya dia tidak terintimidasi. Setelah semua ini, jika aku tahu Tuan Zhang, aku akan menjadi muridnya. Jika demikian, bahwa kepala sekolah harus menganggapku dengan serius. Belum lagi pada guru biasa, aku tidak akan pernah berpikir dia akan langsung mengusirku tanpa pertimbangan sama sekali, kata Shisui. Jika nilai buruk dalam penilaian kualifikasi guru adalah hal yang paling memalukan bagi seorang guru, dikeluarkan akan menjadi hal setara bagi seorang murid. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya di masa depan, selama dia mendapatkan noda ini, aku akan dihantui olehnya selama sisa hidupku. Aku tidak membodohimu, kata Shisui. Tidak, aku sambil membayangkan saat dia masuk ke kelas. Pertama-tama aku membuat suara keras saat memasuki aula. Kau berada di tahap pembukaan aku pointing, tapi kau terlihat tidak seperti memperhatikanku, dan kau terus bicara dengan orang lain. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu, kata Zhang Xuan. Kedua, aku sampai di sini, kau tidak menunjukkan rasa hormat dan sengaja mengabaikanku. Kau telah melanggar klausa ke-17 dari peraturan murid Tianwu. Mereka yang tidak menghormati guru dalam kasus parah dapat dikeluarkan. Terakhir, kau sengaja bilang kalau kau kenal Tuan Zhang agar kau bisa mendengar, dan aku bisa mendengarmu lebih baik. Kalau kau benar sengaja menggunakan nama Tuan Zhang untuk mengintimidasiku, menurut pasal 42 peraturan murid-murid, berbicara kasar pada guru atau bahkan mengancam guru bahkan keluarganya, latar belakang sosialnya dapat dikeluarkan dalam kasus yang serius. Kau tidak benar sengaja menipuku, berarti kau melanggar klausa 45. Kau tahu, apapun kasusnya, kau akan dikeluarkan jika peraturannya dijalankan dengan ketat. Apalagi yang ingin kau jelaskan, kata Zhang Xuan. Untungnya aku lihat peraturan di mading saat perjalanan kemari. Mereka ingin mengintimidasiku pada saat kedatanganku, karena pertama-tama aku harus mengajari mereka bahwa aku ini bukan orang yang dianggap enteng. Namun di sana Shisui hanya terdiam. Aku bukankah dia baru datang ke akademi kita? Yang lebih penting, bukankah dia menghukum murid secara fisik? Kenapa dia juga begitu fasih dalam peraturan di sekolah ini, kata Shisui. Kemasi barang-barangmu, pergi dari sini. Aku tidak menyukai murid yang memiliki pemikiran dan ide mereka sendiri. Get out of here, man. Aku tidak suka orang yang menghasut orang lain untuk melawanku. Tuan Liu, Shui adalah murid yang paling berbakat di kelas kami. Dia baru saja berusia 18 tahun, tetapi dia telah mencapai pembukaan akupuntur dan dia adalah panutan kami, kata murid yang lain. Pada usia 7 tahun kau mulai berlatih, dan 11 tahun berikutnya kau minum 3 pil penenang akupoint dan lebih dari 10 pil lainnya, tetapi kau hanya bisa mengaktifkan 12 akupoint dengan kekuatan hanya mencapai 12 quadron. Meskipun kau telah mempelajari floating water pump selama 3 tahun, kau baru mencapai tahap awal. Apalagi kau belum mahir dalam pertempuran, kau tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang sepenuhnya, kata Zhang Xuan. Meskipun seperti itu, apakah dia benar-benar bisa dianggap jenius? Namun aku kata Shisui, aku telah meminum terlalu banyak pil selama beberapa tahun ini, jadi banyak racun yang tersisa di tubuhku. Kultivasiku semakin sulit. Aku tidak tahu, dan aku tidak bisa tinggal di akademi lagi. Mungkinkah dia bukan guru yang kejam, tetapi orang yang sangat cakap, kata Shisui. Shui peringkat ke-10 dalam kompetisi akademi terakhir. Dia juga seorang jenius yang terkenal di sini. Semua orang tahu itu. Kenapa bisa dia bukan jenius? Apa maksudmu dia meminum banyak pil? Zhang Xuan menjelaskan, orang jenius bukanlah orang yang bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jenius memiliki kemampuan untuk memiliki kemajuan konstan. Dia masih muda, namun dia telah mencapai tahap pembukaan akupointing. Aku akui dia cukup lumayan, tapi terlalu banyak racun medis dalam tubuhnya. Dia bahkan belum mencapai pembukaan akupointing yang kuakui.
Dia bahkan belum mencoba untuk melakukan kemajuan di masa depan, dan itu sangat terbatas. Dia tidak jenius, tapi kau tidak buruk juga. Meskipun tingkat kultivasimu tidak tinggi, hanya pada tahap awal nutrisi tubuh, kau telah melatih tubuhmu dengan baik, Shui, dalam keadaan pikiranmu yang stabil. Tapi jika tidak salah, pasti ada orang yang menjadi pelatih bis di keluargamu yang menggunakan darah bis untuk membantu meningkatkan kultivasimu. Baiklah, itu mirip dengan meminum pil untuk meningkatkan kekuatan, tapi berbeda. Darah bis lebih cocok untuk tubuh manusia, tidak akan menghalangi kultivasimu. Sebaiknya membuat ototmu lebih padat dan meningkatkan kekuatanmu, kata Zhang Xuan. Wow, semua orang benar-benar terkagum dengan kepintaran si Zhang Xuan. Zhang Xuan masih melanjutkan seminarnya. Kau adalah orang yang pemalu. Kau sambil menunjuk seseorang. Aku? Ya, kau. Kapalan di antara ibu jari dan jari tengahmu itu tidak disebabkan oleh kultivasi. Kalau tebakanku benar, kau suka sekali dengan kaligrafi lukisanmu, sering meniru lukisan para ahli. Sayang sekali kalau kau tidak bisa cukup dalam sehingga kau gagal menangkap esensi semangat dari apapun yang kau lihat. Meskipun kau bisa melukis, kecil kemungkinan kau akan membuat lukisan, kata Zhang Xuan. Untukmu, kau pasti sangat menyukai upacara minum teh. Lalu Syah sambil menjelaskan pada murid-murid dan melihat. Dan kau juga, kau suka ini kan? Suka ini kan? Kau suka pasti menonton di YouTube bacaan dialog kan? Channel bacaan dialog kau, ya, kau tahu. Lalu di sana siswa berkata dalam hatinya, apakah benar-benar ini terjadi? Apakah guru ini mahir dalam setiap pelajaran? Dia penilai karakter yang baik. Kelas ini digunakan by Ivan untuk mengajari salah satu kelas yang terbaik di akademi. Itu juga yang paling sulit diatur. Aku pikir Tuan Liu dapat menaklukkan mereka. Rupanya guru-guru sedang mengobrolkan si Tuan Liu di ruang guru ya. Aku khawatir itu sulit bagi guru kita saja. Itu sulit dan tidak bisa diatasi, apalagi guru yang baru sehari tinggal tenang dengannya. Gadis itu, si Shui, adalah satu-satunya putri tuanmu, seorang alkemis bintang 2 di serikat alkemis. Dia adalah anak kesayangannya, tingkat kultivasinya tinggi, dan dia memiliki banyak trik. Tidak ada guru yang bisa berani menyinggung perasaannya. Sambil mereka tidak tahu dengan kemampuan Zhang Xuan ya. Jika tidak demikian, kita tidak perlu melakukan rekrutmen publik, bukan kelas itu sangat sulit diatur, dan kita telah mengirim Zhang Xuan ke sana. Kurasa tetapi mereka semua diusir dalam beberapa hari. Kupikir masih ada kesempatan bagi Tuan Liu dengan mudah memecahkan masalah keengganan mereka untuk belajar tentang pengusiran ini. Bahkan kepala sekolah diceramahi olehnya tidak saja biasa-biasa saja. Mungkin dia benar-benar bisa menangani murid itu, bukan? Ya, dia berani menghadapi kepala sekolah. Aku tidak bisa membayangkan konflik apa yang muncul ketika mereka bertemu. Apakah mereka akan bertengkar menurutmu? Kata guru-guru itu. Ya sudahlah, jika mereka berkelahi, identitas para murid itu bisa menjadi badai besar. Kau benar, ayo kita periksa. Namun di sana, saat mereka mencoba melihat ke kelas Zhang Xuan, dia melihat si Shui sedang duduk berlutut. Oh tidak, lihat itu, Shui keponakanku. Kenapa kau berlutut di sini? Bangunlah, kita akan bicara dengan Tuan Liu. Tidak, aku tidak ingin bangun, kata si Shui. Aku melakukan kesalahan. Aku bersedia dihukum. Jika bangun sekarang, Tuan Liu pasti akan mengusirku. Bagaimana aku menghadapi ayahku? Hah? Kau bersedia dihukum, membuat kesalahan? Aku tidak percaya. Shui, iblis kecil ini sedang berlutut di depan pintu untuk mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Aku bersedia menjadi muridnya. Tolong berhenti mencoba membujukku. Pelajaran keluarga, kekuranganmu dan keluargaku. Aku berhasil menemukan jawabannya. Tuan Bai, menurutmu Tuan Liu memukulinya? Si Tuan Bai pun berkata dia memukuli murid sebelumnya, dan murid tersebut mengubah sikapnya secara tiba-tiba. Apakah dia melakukan hal sama pada si Shui? Namun di sana pintu terbuka. Krak. Shui King, Tuan Liu memintamu masuk. Benarkah? Ya, terima kasih. Dia tidak terlihat sama sekali dipukuli. Jika dia menyerah karena dipukul, dia akan ada luka di tubuhnya. Meskipun luka, pasti dia akan dendam pada Tuan Liu. Tetapi ketika dia diizinkan masuk, dia langsung melompat dan mukanya merah kegirangan. Meng tahu, jangan-jangan ada apa ini? Ya, menghukum secara fisik. Dia tidak menghukum secara fisik, kata si Meng Tao. Dia sangat baik, mungkin dia melakukan itu dengan baik. Jadi apa yang terjadi? Jelaskan padaku tentang si Shui. Si Shui mengajukan diri untuk melakukannya, dan Tuan Liu mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya meminta untuk mengepak barang-barangnya dan meninggalkan kelas dan mencari guru lain. Dia tidak ingin pergi, jadi dia berlutut di sini. Dia menawarkan diri. Benarkah Shui yang kukenal itu? Sesuai dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Jika ada guru yang berani memintanya melakukan itu, gadis manja ini akan membuat keributan di kantor ketua. Kenapa dia tetap diam dan berlutut kali ini?
Baiklah, kata si Meng Tao. Kelas Tuan Liu sebelum berakhir, aku harus pergi. Permisi semuanya. Oh ya, baiklah tentu. Selain itu, guru-guru yang lain bingung. Apakah ini benar-benar terjadi di akademi? Si Meng Tao itu bukan guru, dia murid yang nakal juga. Iya, aku juga tidak tahu. Pergi ke pavilion guru terpelajar pagi ini. Mereka memberitahu bahwa dia telah meninggalkan kota, mengikuti tes dalam perkiraan. Rupanya, murid-murid Zhang Xuan menanyakan di mana guru kita, mana Zhang Xuan. Lama sekali ya kalau harus keluar kota. Rupanya itu adalah si Zoya. Tidak terlalu lama mungkin atau terlalu singkat, tergantung bagaimana kau melihatnya, kata si guru terpelajar itu. Baiklah, izinkan aku mengajak kalian berkeliling ibu kota kerajaan Tianhu, akan memperluas wawasan kalian. Baiklah, kata si Yunto, memperluas wawasan kita. Kemana kita akan pergi, Tuan? Guru-guru terpelajar dari pavilion guru terpelajar memiliki kelas di mana secara harus teratur dan pergi melihatnya untuk mungkin baik untuk kultivasimu. Guru terpelajar mengajar di sana, kata si Zoya. Akademi ini memang yang terbaik, kata murid-murid yang lain. Aku akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Guru kita akan kembali. Kenapa kita tidak memeriksanya? Iya, kau benar. Akademi Tianwu memiliki lingkungan belajar gratis. Kalian ingin mendengarkan kelas guru manapun yang kalian cukup, maka kalian cukup masuk ke sana saja dan melakukan permohonan terlebih dahulu. Baiklah. Sementara itu, di kelas, Zhang Xuan yang menceramahi murid-muridnya, mereka pun langsung meningkatkan level. Semua yang dilakukan adalah memberi kami nasihat dan dia dapat mengidentifikasikan masalah kita, kata si Shui. Guru terpelajar manapun tidak sebaik dia hanya menunjukkan sesuatu dan semua muridnya membuat terobosan. Ya iyalah Zhang Xuan gitu loh. Murid-muridnya, bocah, kalau kau satu-satunya yang tersisa, kemarilah. Tuan Liu. Lu Chong tidak banyak bicara. Terlihat si Lu Chong, dia ditolak ribut karena kultivasi dan latar belakang keluarganya biasa-biasa saja. Setelah dia berlutut dan di luar pintu selama 7 hari 7 malam sebelum akademi membuat kecualian, kau memang memiliki keulanan karena kau berlutut begitu lama untuk diterima. Namun keulanan saja tidak cukup, kata Zhang Xuan. Kalau kau mengolah teknik bela diri bukan? Tolong jangan salahkan dia, Tuan Zhang. Dia memang seperti itu. Kami telah belajar bersama selama 2 tahun, tapi dia belum pernah bicara lebih dari 3 kalimat padaku. Apa kalian gak akrab? Dia ini introvert atau bagaimana sih, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan yang tersenyum. Aku bisa membuatnya bicara lebih dari 3 kalimat sekarang, sambil mendekat. Lu Chong, kau terus berkultivasi ini seperti ini tidak akan mampu menembus tahap pembukaan. Titik aku pun terus 10 tahun. Kau tahu, aku khawatir kau tidak akan bisa balas dendam. Balas dendam? Apa maksudmu? Bagaimana dia tahu aku akan balas dendam, kata si Lu Chong. Apakah dia mengetahuinya? Sial, bagaimana kau tahu aku ingin balas dendam? Namun di sana dia berkata pada si Shui, balas dendam? Apa maksudnya? Aku belum pernah dengar orang memiliki dendam terhadapnya selama 2 tahun terakhir. Jangan gugup, kata Zhang Xuan. Aku bukan musuhmu, tapi kebencian niatmu bisa menjadi pendorong atau penghalang. Sekarang kau terlalu menekan pikiranmu dan itu hanya bisa membelenggu proses kultivasimu. Sulit bagimu untuk menerobos, kata Zhang Xuan. Aku tahu kau tidak banyak bicara karena takut dibalas jika menyebut nama musuhmu secara tidak sengaja. Jangan khawatir, selama kau bisa mempercayaku, bisa membalas dendam dalam 10 hari, kata Zhang Xuan. 10 hari, kata si Lu Chong. Aku hanya tahap pada penguatan kekuatan awal, sedangkan musuhku tahap koneksi ki. Aku 2 tahap besar, 2 tahap di belakangnya. Tidak mungkin mengejar dalam 10 atau 5 tahun. 10 atau 15 tahun bahkan. Dia mengatakan bisa mengajarnya dalam 10 hari. Kau bisa pilih untuk mempercayaiku atau tidak, terserahmu, tapi kau hanya punya satu kesempatan, kata Zhang Xuan. Aku Tuan Liu, tolong ajari aku. Ya begitulah, si Lu Chong pun akhirnya berhasil berbicara 3 kalimat. Lihat, 3 kalimat lah. Tuan Liu serius tentang itu. Musuhku berada di tahap koneksi ki. Jika semudah itu, aku tidak akan berlatih siang, malam, pagi, sore selama 2 tahun terakhir. Yang paling penting, dia berjanji bahwa aku bisa balas dendam dalam 10 hari. Ya sudahlah. Lalu si Lu Chong pun berkata, Tuan Liu, apakah benar-benar kau bisa membantu dalam 10 hari? Lalu Tuan Liu menyimpulkan bahwa aku menyimpan dendam besar dan dari perilaku dan kondisi kultivasiku, kemampuannya terlalu menakutkan. Lalu Zhang Xuan berpikir, karena aku sudah berjanji padamu, pasti ada jalan. Tapi apa? Metodeku menyiksa, terserah padamu kau tahan atau tidak. Selama aku bisa balas dendam, aku bersedia menderita rasa sakit apapun, kata si Lu Chong. Bagus, tekadmu sangat hebat, kata Zhang Xuan. Ada pekerjaan khusus yang tidak seorang pun berhubungan atau bahkan membicarakannya. Pernahkah kau mendengar tentang Master Racun? Ya,
Apakah Anda seorang? Tidak, tidak. Bukankah ahli racun terpinggirkan di kerajaan lain dan jarang muncul? Mungkinkah Tuan Liu adalah ahli racun? Aku bukan ahli racun, tapi aku tidak meminta mempelajari apapun tentang racun, tetapi aku memiliki metode yang dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Itu membutuhkan racun, dan itu sebenarnya tidak berbahaya bagi kultivasimu di masa depan. Tetapi kau harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan itu sangat berisiko. Kau mungkin mati jika kau tidak tahan dengan rasa sakitnya. Aku melihat metode kultivasi di aula racun sebelumnya, kata Zhang Xuan. Begitu ya, hanya ada satu cara untuk meningkatkan kekuatan bocah ini. Untuk sekali capai untuk meningkatkan itu, aku harus menunjukkan Heaven Path Divine Artku, kata Zhang Xuan. Saat aku berkultivasi, dia juga berkultivasi. Aku hanya dapat meningkatkan satu dari level dalam 2 tahun. Bahkan aku bekerja keras selama 8-10 tahun untuk mungkin tidak dapat mengunggulinya, kata si Lu Chen. Baiklah, ini satu-satunya kesempatanku. Masih belum diketahui ya si Lu Chen akan balas dendam atau punya dendam ke siapa, tapi dilihat dari wajah dan ekspresinya Su Chen, dia sangat marah dan kesal pada orang itu. Tidak peduli betapa menyakitkannya, selama aku bisa balas dendam, aku bersedia melakukannya, Tuan Liu. Metode yang akan kulakukan dan kuajarkan padamu tidak boleh dibocorkan pada siapapun. Berjanjilah padaku. Jika tidak, bahkan aku tidak akan melakukan apa-apa. Kimo akan menyerangmu secara otomatis dan kau akan mati secara tragis. Aku bersumpah. Lu Chong akan bersumpah tidak akan membocorkan teknik kultivasi dan rahasia apapun yang diajarkan padaku oleh Tuan Liu. Semoga jiwaku hancur jika aku melanggar sumpah ini. Zhang Xuan pun mengeluarkan auranya di dalam tangannya. Kau membutuhkan racun untuk mengolah tubuh, tapi aku tidak punya racun itu sekarang. Aku akan mengajarimu tekniknya besok, tetapi hari ini aku dapat mengajarimu teknik lain untuk meningkatkan konstitusimu. Hanya saat kau menjadi lebih kuat, kau dapat melawan racun, melawan hidup, dan bertahan hidup sekaligus. Baiklah, bersiaplah. Zhang Xuan pun sah. Berapa banyak yang kau ajarkan memahami tergantung pada kemampuanmu. Jangan kecewakan aku. Apa ini teknik yang ditransmisikan melalui Ki? Apakah berada pada bahkan di atas level ghostly? Apa ini? Halus. Si Lu Chong pun langsung, terima kasih atas kemurahan hatimu Tuan Liu. Kau punya 2 jam untuk berlatih sebanyak yang kau bisa, kata Zhang Xuan. Sementara itu di luar, membuat Lu Chong mampu mengalahkan pria itu dalam tahap koneksi Ki 10 hari. Apakah itu mungkin? Si Suyo berkata, entahlah. Kemampuan Tuan Liu memberi kita beberapa panduan sederhana dan kita membuat terobosan. Dia sangat cerdas, jadi aku pikir itu mungkin, kata si Siti di belakang. Jika seorang berada tahap koneksi Ki, kekuatannya akan lebih dari 100 kuadron. Dia mematahkan pohon dan batu raksasa pun bukan masalah baginya. Sementara itu, masuk akal cukup bagus bagi Lu Chong untuk meningkatkan tahap penguatan kekuatan di awal. Si Lu Chong pun terdengar keluar dari ruangan Tuan Liu. Lalu dengan gagahnya dia berkata, hahaha, aku berhasil. Yang lain kaget. Apa? Dalam waktu sekitar 2 jam dia telah meningkat dari tahap penguatan kekuatan awal ke puncaknya. Berapa lama dia tinggal dengan Tuan Liu di ruangan itu? Tapi semuanya sudah berubah seperti ini. Kita mengolah dan pindah ke tahap berikutnya dengan kecepatan siput. Kita tidak bisa membuat banyak kemajuan dalam sebulan. Tapi Tuan Liu membawa Lu Chong ke kamar sebentar, lalu membuat Lu Chong menjadi orang yang baru. Apa-apaan ini? Kata si Sui. Dia benar mampu mengajari Sui. Aku pikir kau harus minta maaf Sui. Dari mana kau bisa menekan guru yang begitu baik? Lalu si Sui mendekati si Zhang Xuan. Jangan tiba-tiba saja dia berlutut. Aku akan melakukan apa yang Anda katakan Tuhan. Di masa depan aku tidak akan berani melawan Anda lagi. Bahkan jika guru jenis Tuan Zhang Xuan datang, aku akan perlakukan Anda seperti udara, bahkan tidak akan memandangnya. Zhang Xuan pun berpikir, Zhang Xuan itu kan gue, terus dia akan mengabaikan gue. Lagi pula aku dan Zhang Xuan tidak akan bertemu karena aku adalah orang yang sama. Hahaha. Sebenarnya dia itu minum pil karena beberapa alasan. Bawaan sejak dia masih kecil, racun itu telah menyerang tubuhnya dan membelenggu meridiannya. Dia harus sebenarnya mempercayaiku untuk mendetoksifikasikan racunnya. Akhirnya, itu sebabnya aku bersikap dingin padanya. Jika dia datang dan menghargai kesempatan ini, maka aku tidak keberatan memberinya pengobatan. Jika tidak, aku akan membiarkannya. Zhang Xuan berkata, bangunlah wahai muridku. Anci. Aku katakan sebelumnya, meskipun pil beracun, mereka tidak akan merusak tubuhmu terlalu serius jika tidak alkemis atau tinggi atau status tinggi memiliki kemampuan itu.
Itulah alasan kenapa kau dalam kondisi serius, karena teknik kultivasimu dapat menyebarkan racun dengan cepat dengan membuat efek pil segera bekerja, tetapi sayangnya juga dapat menyerap racun dalam tubuhmu. Si Shui kaget dengan penjelasan Zhang Xuan. Racun telah menumpuk di tubuhmu secara bertahun-tahun, tidak dapat dihilangkan. Aku baru saja memodifikasi teknik yang kau latih. Sekarang kau berlatihlah sesuai dengan buku panduan ini, maka kau hari ini akan menghilangkan beberapa racun di tubuhmu. Terima kasih Tuan Liu, Anda sangat baik. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kembalikan praktiknya, kembali dan praktikkan sesuai dengan apa yang baru saja kalian ajarkan. Oke, aku akan pulang dulu, kata Zhang Xuan. Tuan Liu benar-benar luar biasa. Setelah dia menunjukkannya, keahlianku meningkat. Iya, dia benar-benar luar biasa. Sambil murid-murid lain mengobrolkan si Tuan Liu, aku pikir akademi guru yang tidak buruk lagi. Aku mengharapkan dia menjadi sangat mampu. Iya, dia hanya memberi kita sedikit petunjuk dan kekuatan kita bertambah secara dramatis. Bahkan guru terpelajar tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kau benar, aku bertemu dengan seorang guru terpelajar sebelumnya dan aku cukup beruntung aku untuk mendapatkan tiket Kyo Tuan pelajaran Jiang, ceramah selama 2 jam. Kau tahu, itu tidak buruk dibandingkan dengan Tuan Liu. Dia memiliki kemampuan untuk menunjukkan masalahnya. Bahkan pelajaran Tuan Jiang tidak sebaik dia. Mungkinkah kemampuan Tuan Liu mengajar telah melampaui guru terpelajar bintang 2, kata si temannya. Tidak hanya itu, Tuan Jiang berpikir bahwa guru jenius itu Zhang Xuan lebih buruk darinya. Dia hanya kuat ketika dia lulus ujian untuk guru terpelajar. Dia mengejutkan semua orang, tetapi muridnya tidak pandai berkultivasi. Aku mendengar kebanyakan mereka bahwa pada penguatan Ki, aku pointing pembukaan. Namun di sana terdengar oleh si Zoya. Apa kau bilang? Apa kau mengatakan bahwa guru terpelajar Zhang Xuan tidak pandai mengajar muridnya dan tidak mampu? Hah? Apa hubungannya dia denganmu, kata si Shui. Bakat Tuan Zhang tidak diragukan lagi, tapi aku mendengar murid-muridnya hanya rata-rata dan mereka tidak terlihat seperti orang-orang udik kampung, tidak jelas, lalu tidak pandai mengajar. Si Zoya yang marah, karena kau sudah mengatakannya, maka kita tidak berkultivasi. Aku menantangmu berduel, teman.